Oke guys, kembali bersama saya Mas Pur dalam podcast DMD In Data We Trust. Oke, sore hari ini kita coba diskusi nih tentang data ya, dalam hal ini CHF nih, kepada pakarnya yaitu Pak Indra selaku Kepala Divisi DMD. Semoga ini bisa menjadi ilmu buat kita juga, motivasi dalam mengelola data. Oke, kita sambut Pak Indra. Ya, selamat sore Pak Indra. Ya, selamat sore Mas Pur. Siap Pak, Alhamdulillah Pak baik. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Siap Pak. Ya, di tengah COVID ini ya Pak, yang penting kita juga terus prokes ya Pak ya. Harus disiplin prokes. Siap. Ini nih Pak, kita coba mengajak teman-teman BTNers Pak, buat diskusi tentang pentingnya data Pak. Selama ini kan kita mengelola data ya di MD itu. Nah, tapi tentunya kan kita tidak bisa mengelola sendiri. Dalam hal ini data yang kita maksud adalah CHF Pak. Nah, menurut Pak Indra nih, apa sih pentingnya CHF itu Pak? Kenapa sih kita harus lengkap? Kenapa sih kita harus akurat Pak? Seperti itu. Saya langsung jawab ya. Ada dua hal sih sebetulnya menyangkut tentang kelengkapan data CHF ini. Yang pertama adalah sudah pasti bahwa ada semacam ketertiban maupun compliance ya, di mana bank harus memberikan informasi data nasabah yang valid. Dalam hal ini juga kita diwajibkan untuk menjalankan proses namanya KYC atau Know Your Customer sebagai upaya kita untuk menghindari terjadinya fraud, money laundering, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin seringkali kita lupakan adalah bahwa data, terutama data nasabah, itu adalah merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Artinya dengan melengkapi data nasabah, terutama yang mandatori ya, di sini dibilang bahwa ada nama lengkap, NIK dan nama ibu kandung dan sebagainya. Dengan melengkapi data nasabah itu plus dengan kita mengenal bahwa ada beberapa informasi misalkan nomor telepon, alamat dan sebagainya, itu adalah merupakan aset buat perusahaan kita. Dengan begitu, kita manfaatkan aset itu untuk apa? Untuk nanti kita mengenal nasabah dan kita melakukan interaksi, baik itu cross-selling maupun satu event dan sebagainya untuk supaya kita sama-sama bisa mengenerate revenue untuk bank. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik Pak. Tadi Bapak bilang data itu aset. Nah, kita tahu Pak ya, regulator itu pasti membuat kebijakan dan kita harus mengikuti kebijakan tersebut. Dan kebijakan tidak jauh-jauh dengan denda Pak. Nah, menyambung dengan tadi yang Bapak jelaskan bahwa data itu aset. Bagaimana sih Pak kiat-kiat kita agar terhindar dari denda regulator dalam mengelola data sebagai aset, dan juga peran apa sih yang harus diperlukan dari top level sampai bottom level Pak? Untuk mengelola sesuatu tata kelola kalau kita bilang bahwa kita memerlukan satu, kalau saya biasanya melihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah people, kemudian yang kedua adalah proses, kemudian yang ketiga baru teknologinya. Dari sisi people kita melihat stakeholders data CIF ini siapa aja sih, gitu kan. Kemudian kita bisa melakukan tata kelola data di mana siapa yang melakukan apa, responsibility-nya apa, mulai dari top management sampai ke bottom, sampai bagian eksekusi. Kemudian keduanya adalah dari sisi proses. Prosesnya seperti apakah? Apakah proses-proses saat ini ada beberapa pain points-nya atau beberapa challenge yang harus di-improve, atau mungkin prosesnya masih simplifikasinya belum terjadi, itu kita harus lihat dari sisi prosesnya juga. Baru kemudian kita lihat teknologinya. Apakah teknologi yang kita gunakan saat ini sudah bisa mensupport kebutuhan user-usernya kita untuk bisa mendukung supaya data itu tersedia dengan lengkap. Kurang lebih seperti itu, 3 hal yang memang harus kita review dan senantiasa berkesinambungan kita akan improve. Seperti itu. Oke Pak, people, proses, teknologi ya Pak ya? Berarti tidak hanya serta-merta, teknologi menjadi faktor utama nih dalam mengelola data, bukan seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Harus 3-tiganya kita lihat. Oke, 3-tiganya ini menarik nih Pak. Menurut Bapak nih Pak, kondisi data BTN sekarang nih, existing sekarang, kan kita tahu bank-bank berlomba-lomba membuat digital bank. Nah, menurut Bapak potensi bank BTN dalam membuat digital bank itu seperti apa Pak dengan kondisi data seperti sekarang? Oke.
Potensi BTN menurut saya sangat-sangat amat besar sih untuk menjadi digital Oke. banking. Pertama dari sisi customer-nya, dari sisi nasabah. Mungkin teman-teman belum tahu bahwa sebetulnya menurut data itu sekitar 58% nasabah kita, nasabah BTN, itu berusia di bawah 35 tahun. Artinya Milenial. nasabah-nasabah ini digital savvy ya, mereka lebih melek Oke. digital. Sehingga potensi ini apabila kita maksimalin menjadi digital banking yang memenuhi kebutuhan mereka, ini akan Oke. sangat bagus sekali. Namun memang sebelum kita berbicara tentang digital, kembali kita harus melakukan pengenalan dulu terhadap nasabah kita. Apakah kita sudah kenal dengan nasabah kita? Nah, menurut informasi, menurut data yang kita lihat bahwa dari 8 juta nasabah CIF kita, itu sekitar 20%-nya masih datanya tidak lengkap. Artinya ini kita bicara masih data ini ya, data mandatori Iya, ya, di mana mandatory, Pak. NIK-nya, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu sebagai fondasinya untuk nanti arahnya ke arah digital. Karena digital itu sangat tergantung dengan kualitas data. Oke. Apabila data yang kita sediakan tidak berkualitas atau tidak bagus, ke arah digitalnya kita akan susah. Analisa datanya akan salah nantinya. Kurang lebih Oke. seperti itu. Sesuai, memang kembali dasarnya adalah kita perbaikin dulu data CIF kita kuatkan dulu fondasinya kita untuk lebih mengenal nasabah, baru kemudian kita bisa beranjak ke digital. Seperti itu. Oke, Pak. Menarik, Pak. Ya, bahwa Ya, kondisi sekarang ternyata kita punya potensi ya, Pak. Milenial justru ya. betul, Oke. betul sekali. Terakhir, Pak. Ya. Harapan Bapak kepada baik di kantor wilayah, khususnya kantor cabang nih, Pak, sebagai gerbang utama dalam penginputan data, harapan Bapak apa? Oke. Terkait dengan CIF sebetulnya saya melihatnya gini, bahwa kelengkapan data CIF itu sebetulnya adalah merupakan salah satu ukuran mendasar dari seberapa Oke. comply kita menjalankan regulasi, kemudian seberapa baiknya kita menjalankan prinsip KYC, know your customers, dan Ya. seberapa pentingnya kita menjaga aset data yang kita miliki. Dengan demikian, kita harus senantiasa menjaga 3 aspek tersebut. Dan dari teman-teman di cabang maupun kantor pusat kita bisa berkolaborasi secara berkesinambungan untuk melakukan berbagai macam improvement. Baik itu tadi dari sisi people, capability, prosesnya juga kita bisa improve, kemudian apabila kita perlu memasuki aspek teknologi, kita masukin ke teknologi demi terciptanya data nasabah yang berkualitas. Yang pada akhirnya dengan data nasabah yang berkualitas akan mempermudah kita semua untuk melakukan engagement dengan nasabah. Dan apabila engagement itu terjadi, maka sudah pasti revenue bank akan semakin meningkat. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Ini berarti kalau bisa saya tarik garis benang merahnya, mulai dari kolaborasi, kemudian people, kemudian proses dan teknologi ya Pak ya, hingga Betul. akhirnya berujung pada engagement ke nasabah ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga data itu bisa kita kelola dan balik ke revenue untuk bank ya Pak ya. Sudah pasti. Ujungnya nanti kita ke revenue. Baik, terima kasih Pak Indra, seru sekali obrolan kita pada sore hari ini Pak. Iya, Semoga ini bisa sama. menjadi motivasi bagi teman-teman khususnya di kantor cabang juga bahwa data itu penting dan tidak serta-merta kita sendiri yang cuma bisa memperbaiki Pak, jadi harus ada kolaborasi ya Pak ya, seperti yang tadi Betul, Bapak betul. jelaskan ya. Iya, Baik, terima kasih betul. Pak Indra, semoga Bapak selalu sehat Pak, dan semoga Amin. podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga ya Pak ya. Amin. Sama-sama. Siap Terima Pak. kasih atas waktunya juga. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Mari. Mari Pak. Nah demikian guys, podcast sore kita pada hari ini, seru kan tentang data. Ya, semoga ini bisa jadi motivasi buat kita sebagai wawasan tambahan ya dalam mengelola data. Oke, dengan saya Mas Pur, terima kasih. DMD, In Data with Us. Bye-bye.